Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Sekali lagi juga saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita, ibadah yang kedua di tahun 2021 ini. Biar kita sebelum kita memulaikan ibadah, kita akan tundukkan kepala sejenak untuk menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih sampai hari ini tanggal 10 Januari ini Engkau masih memberikan kemurahan dan kesempatan kepada kami, terutama untuk kami bisa beribadah kepadamu. Sebab ini bukti nyata bahwa kemurahan-Mu tetap berlaku dan terus berlaku dengan adanya ibadah-ibadah yang Tuhan tunjukkan kepada kami, Tuhan berkatkan kepada kami. Dan itu sebabnya kami menyerahkan ibadah ini ke tangan Tuhan. Mulai awal sampai pada selesainya ke tangan-Mu, biar kekuasaan Tuhan nyata dalam ibadah ini Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam tugas pelayanan ini pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin, memampukan kami untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga coba ingin mengganggu ibadah kami. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Berikan roh puji-pujian untuk kami boleh mengagungkan serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian dari NR, buku NR 187, Jalan Hidup Orang Benar. Orang
orang benar itu selalu diterangi oleh firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang-orang yang benar. Itu sebabnya biarlah di hari-hari ini, masa-masa yang sulit ini, saudara sekalian, biar kita membuktikan, menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan orang benar oleh karena kita benar, tetapi benar yang ada pada kita oleh karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk supaya sungguh-sungguh pada akhirnya firman Tuhan nanti mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kita. Nomor NR 125, Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa kurban pujian bagi Yesus luar kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Dari atas, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa kurban pujian bagi Yesus luar kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersama tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan bahwa
perhatian-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami menjadi nyata Tuhan. Terutama Tuhan lewat puji-pujian, Engkau sungguh menolong, bahkan kehadiran puji-pujian untuk memberkati ibadah kami. Dan selanjutnya Tuhan, kami sangat merindukan sabda-Mu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan daripada Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah pada pagi hari, pada sore hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Biar pengurapan yang sama itu juga berlaku atas gereja-Mu dimanapun yang saat ini bersama-sama beribadah bersama kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bukakan kepada setiap gembala, setiap hamba-hamba Tuhan pendeta, dimanapun di desa, di kota, di lembah, di gunung Tuhan, supaya sungguh jemaat-Mu boleh mendapatkan pencerahan, boleh mendapatkan pembukaan firman-Mu untuk membuka mata hati kami, untuk setiap kali kami boleh mendengarkan firman-Mu, setiap kali juga kami boleh menghargai kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini menjadi jawaban dari setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Dudukkan dengan tenang, dengan damai, untuk supaya boleh menyimak firman-Mu, merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Saudara sekalian, kita sudah memasuki tanggal 10 Januari, merupakan ibadah minggu yang kedua di tahun ini. Biar kita gunakan ya kesempatan waktu yang Tuhan berikan ini, kemurahan Tuhan ini berlaku tetap untuk kita sekalian. Mulai hari ini, nanti hari Rabu di tempat ini juga ya mulai ada PA jam 5:30 sore tepat, juga dilanjutkan pada hari Kamis, itu merupakan ibadah doa ya, doa dan penyembahan juga jam 5:30 sore tepat. Biar kita ikuti kepada seluruh sidang jemaat sekalian jadwal ibadah, waktu-waktu ibadah yang Tuhan berikan kepada kita, biar kita tekuni, kita tekuni menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di masa-masa sulit sekarang ini, apalagi biar kita, waktu kita, biar kita gunakan banyak untuk mendengar firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan, melalui firman Tuhanlah di saat-saat semacam ini yang akan memberikan kekuatan, memberikan suatu harapan, memberikan suatu ya penghiburan ketika kita dalam kesusahan dan kesedihan dalam menjalani hidup ini. Biar sungguh-sungguh lewat firman Tuhan ini kita dikuatkan, dihiburkan, bahkan diberikan semangat yang baru untuk kita tidak berputus asa, tapi sebaliknya situasi ini justru akan membuat kita lebih sungguh-sungguh, bahkan lebih kita berpasrah lagi kepada Tuhan. Di saat semacam ini kita mau lari kepada siapa? Ya, kepada anak. Kalau kita orang tua, anak-anak kita juga punya kesusahannya sendiri. Kepada saudara-saudara juga demikian. Di hari-hari juga sama menghadapi kesusahannya sendiri. Kepada family atau kemanapun juga. Kalau anak kepada orang tua, demikian juga orang tua juga tidak bisa berbuat banyak. Itu sebabnya setiap kita pribadi, siapapun kita di hari-hari ini, biar sungguh-sungguh untuk kita menggunakan waktu
ya menggunakan waktu, ya menghargai kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan di tahun ini kita juga tidak tahu, tetapi yang pasti firman Tuhan itu pasti memberikan satu pernyataan yang tepat kepada kita, yang intinya supaya kita betul-betul di saat semacam ini, pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan, yaitu kita menghargai setiap kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Bagi kehidupan kita, kehidupan yang berikan akal budi, berikan hikmat, diberikan kekuatan, sudah diberikan pertolongan Tuhan, biar di hari-hari ini sungguh-sungguh kita gunakan untuk menggunakan kesempatan untuk menghargai kemurahan Tuhan. Mari saya akan mengajak lebih dulu membaca dalam kitab Mazmur, bagaimana Raja Daud, sang penulis buku ini, kitab ini, dia menunjukkan betapa kemurahan Tuhan ini di hari-hari ini. 107, Mazmur 107, ya. Mazmur 107, ayat yang ke-48, Mas Bebe. 43, ya, 43. 48 nggak ada, ini sampai terakhir 43, ya. Siapa yang mempunyai hikmat? Ya, ini siapa yang mempunyai hikmat? Ya, hikmat itu adalah Kristus. Kristus itu adalah firman Allah, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Siapa yang mempunyai hikmat? Ya, terus biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Biarlah ia berpegang pada semuanya itu. Jadi berpegang kepada hikmat, berpegang kepada pribadi Tuhan. Jadi hikmat itu adalah pribadi Yesus. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama itu disebutkan, hikmat itu adalah pribadi Yesus, yang dia adalah terang, tapi dia juga adalah kebenaran. Biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Terus, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ya, memperhatikan kemurahan Tuhan. Ini luar biasa bagi kita. Ya, dari bangsa kafir ini, kalau kita bisa beribadah, ini adalah kemurahan Tuhan, yang Tuhan memberikan, sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal, saudara sekalian. Ya, untuk menebus kita, dan kebangkitannya itu untuk pembenaran kita. Dibenarkan, kita ini dibenarkan bukan karena kita benar, saudara sekalian. Kita dibenarkan ini dari kehidupan yang tidak benar. Nah, kalau sekarang kita dibenarkan, ya, lewat kurbannya Kristus ini, biar di hari-hari ini sungguh kita menggunakan kemurahan. Siapa yang mempunyai hikmat, siapa yang mempunyai Kristus, siapa yang mempunyai kebenaran, siapa yang mempunyai akal budi, biarlah dia berpegang pada semuanya itu, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ini tulisan dari Raja Daud, tapi dia juga menuliskan yang lain, dalam Mazmur pasal 23. Coba kita membaca ini tentang pengakuan Daud bahwa Yesus itu, Allah itu, Tuhan itu adalah gembalaku. Mazmur pasal 23. Ya, kita lebih baik kita baca ayat pertama dan kedua. Tuhan, gembalaku yang baik. Tuhan, ya, adalah gembalaku. Pasal 23 ayat 1. Ya. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Jadi ini merupakan satu pengakuan dari Daud sendiri. Kenapa, sekalipun dia adalah seorang gembala, ketika dia masih bersama
ayahnya, saudaraku. Sekalipun mengembalakannya 2-3 ekor anak domba atau domba itu, saudaraku, tetapi dia juga tetap mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala. Tadi saya katakan, waktu dia di kampung bersama orang tuanya, dia sebagai gembala domba. Karena kesetiaannya Daud ini, saudaraku, maka Tuhan juga percayakan kepada Daud untuk menggembalakan bangsa Israel. Satu bangsa dia gembalakan. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap mengakui dari semuanya itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Terus, takkan kekurangan aku. nah, jadi ini menunjukkan kepada kita, kalau saja Daud ini, sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan sebagai raja, ya, sebagai raja, tapi bukan kedudukan, apa yang diperoleh sebagai seorang raja itu, bukan itu yang memberikan jaminan kepada dia. Bukan itu yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi dalam tulisan ini jelas mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita sidang jemaat ini, ya, melatih diri, membiasakan diri, ya, untuk kita mengakui bahwa Tuhan Allah itu gembala kita, maka gembala agung pemelihara jiwa itu yang sudah berkorban memberikan nyawa untuk domba-dombanya, inilah sesungguhnya yang akan menjamin kita, apalagi di tengah krisis semacam ini. Coba kalau di hari-hari ini, apa yang kita bisa diharapkan dari dunia ini? Pekerjaan, perusahaan, ya, di hari-hari ini banyak yang ambruk, ataupun dia tetap berdiri, tapi tidak seperti biasanya. Coba kalau kita mengharapkan semacam itu, sewaktu-waktu ditutup, ya besok ini mau ada PSBB lagi, ya, tahap yang keberapa, mulai tanggal 11 sampai tanggal 25 kalau tidak salah. Ya, kemarin ada yang datang ke saya, Om, doakan saya, Om, ya, supaya PSBB ini kita tetap bisa kerja. Oh iya, ya, tetapi bagaimana? Sebab pemerintah juga punya kebijakan untuk mengatur semuanya ini, untuk mencegah atau memutus, ya, penularan COVID-19 ini, Nah, kita tidak tahu bagaimana juga nanti kemudian perusahaan itu apakah menutup perusahaannya atau tetap jalan, dan semuanya kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, kalau saja kita mengagungkan gembala, maka apapun yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keperluan kita, maka gembala agung pemelihara jiwa itu, dia juga akan memelihara kehidupan kita yang menyangkut kebutuhan hidup kita. Kalau jiwa kita saja dipelihara, apa yang mungkin Tuhan tidak mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Daud mengatakan, takkan kekurangan aku. Artinya cukup. Cukup bukan karena jabatan dan kekayaannya itu, bukan. Ya, takkan kekurangan aku itu artinya suatu pengakuan bahwa Daud ini puas. Nah, bagi kita puas ini, ini saya mesti sedikit menjelaskan. Puas ini tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Besarnya, ya, sesuatu yang kita miliki. Besarnya uang yang kita miliki atau harta benda yang kita miliki. Bukan itu kata puas itu. Puas itu artinya kita bisa mensyukuri, bisa menerima dengan ikhlas, bisa mensyukuri keadaan yang semacam ini. Nah, ini yang membuat kita puas. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup,
saudaraku. Artinya tidak kekurangan toh, cukup itu kan nggak kekurangan. Dan cukup itu ya relatif. Cukup. Kalau dikatakan takkan kekurangan aku, kehidupan seorang raja dengan pegawai dan stafnya yang begitu banyak, ya Tuhan juga akan mencukupkan itu. Apalagi hanya kebutuhan Daud dan keluarganya. Takkan kekurangan aku. Cukup itu artinya puas, mensyukuri apa yang Tuhan berkatkan kepada kita. Apalagi di masa sulit ini kita nggak usah aneh-aneh lah. Ya sudah, apa yang Tuhan berkatkan itu, jadi kita syukuri. Yang terpenting, apa tuh kebutuhan manusia? Ada pakaian dan makanan itu cukup. Ya, tetapi ya kadang manusia kita ini aneh-aneh yang ingin dicari. Yang dicari yang tidak ada. Ya, sampai kapan kita mencari yang tidak ada? Carilah yang ada. Puaslah dengan apa yang ada. Syukurilah dengan apa yang ada. Jadi takkan kekurangan aku ini terkandung ya pengertian rasa cukup dan rasa puas. Coba jangan ditutup dulu, saya teringat ayat itu, saudaraku. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6, saudara sekalian. Ya. Ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. nah, rasa cukup ini, rasa puas ini harus dimulai lewat ibadah. Kenapa seringkali kita selalu banyak menuntut dan menuntut? Karena apa? Kita juga tidak puas dalam ibadah. Ya, tetapi sebaliknya, kalau ibadah itu disertai rasa cukup, maka tadi ayat mengatakan apa? Ya, besar manfaatnya. Akan ada rasa puas. Daud dia sudah mengatakan takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua, Mazmur 23 tadi. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Coba dibaringkan di padang yang berumput hijau. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba sekarang, dia membaringkan kehidupan kita di tengah-tengah. Dibaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Kita memang tidak kekurangan, tersedia rumput itu tersedia. Ulang-ulang saya mengatakan, ya bahkan di tanggal 3 ibadah yang pertama itu, untuk supaya kehidupan kita terjamin, terlindungi, terpelihara, aman, maka tidak ada tempat yang lain. Tempat yang paling aman adalah di dalam kandang, sebab di situ ada gembala. Di samping ada gembala agung, ada gembala-gembala yang selalu membawa doa penyautan itu kepada gembala agung. Dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Terus Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi hidup itu dalam bimbingan firman penggembalaan ini, dalam bimbingannya ini membawa kepada suatu kenyamanan, membawa kepada suatu kedamaian. Coba kita merenungkan sejenak, di hari-hari ini siapa? Ya, siapa di hari-hari ini yang hatinya bisa tenang? Yang hatinya bisa tidak was-was. Kita semua punya pengalaman yang sama. Ya, dengan keadaan, dengan lingkungan, dengan berita-berita yang sudah tersebar ini, semakin kita banyak mendengarkan berita, semakin membuat kita itu miris. Ya,
saya berusaha untuk tidak membaca yang gitu-gitu. Saya sudah tahulah ini ya sudah. Kalau terlalu banyak membaca jadi beban, ya itu bisa mempengaruhi hati kita, pikiran kita. Ya sudah, kita tahu begini, sudah sekedar saja. Di hari-hari ini memang keadaan semacam itu. Tapi atas bimbingan firman penggembalaan ini, Daud dia mengatakan, ia membimbing aku. Ia ini I besar. I besar. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Untuk supaya apa? Daud sebagai saudara domba di hadapan Tuhan, dia bisa menikmati air yang tenang itu. Mengalami satu kesejukan, mengalami suatu sukacita. Sekalipun Tuhan izinkan kita sekarang ini, hari-hari ini menghadapi masa-masa yang sulit. Rasanya sulit untuk kita bisa tenang, tetapi firman Allah ini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jika Daud ada pengalaman yang demikian, biar juga setiap kehidupan kita ini juga menghadapi, kita juga mengalami damai, ketenangan hati batin, terutama bukan oleh karena kita mampu dan bisa, tapi kita bisa tenang oleh karena bimbingan firman Allah. Dalam kita, bimbingan firman penggembalaan ini akan terus mengiring kita, membimbing kita sampai sewaktu-waktu kita dibawa oleh Tuhan, Gembala Agung pemelihara jiwa ini, kepada air kehidupan. Di sana kita akan mengalami satu ketenangan yang abadi. Tidak ada lagi situasi yang semacam ini. Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita lihat kehidupan-kehidupan yang digembalakan, yang tergembala ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi selalu kemanapun Daud pergi, bagi kita kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti, itu menyertai ya, menyertai serta dengan kita. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi kemurahan Tuhan itu sebabnya di hari-hari ini aku coba kita belajar menghargai kemurahan Tuhan. Ya, saya sebutkan kalau tahun 21 ini aku merupakan tahun kemurahan Tuhan. Ya, tahun kemurahan Tuhan untuk kita boleh mendapatkan kesempatan lagi untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Nah, kalau kebajikan dan kemurahan ini mengikuti, menyertai, artinya kita tidak dibiarkan. Coba kehidupan yang semacam itu, maka kehidupan semacam itu akan pasti dalam menjalani hidup itu bisa nyaman. Sekalipun kenyataannya di lingkungan keadaan kita tidak seperti itu, tapi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Daud, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti terus seumur hidupku. Coba, sepanjang hidup. Ya, sepanjang hidup kebajikan dan kemurahan Tuhan. Ya, seumur hidupku akan mengikuti aku. Seumur hidupku terus. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, dasar inilah sepanjang masa. Dasar inilah yang membuat Daud ini, saudara sekalian, ya, mengambil satu sikap. Tadi saya mengatakan dengan dasar itulah maka Daud mengambil satu sikap untuk
diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya sepanjang hidupnya. Jika Tuhan masih memberikan kemurahan kepada kita, kita bisa gunakan untuk selalu diam dalam rumah Tuhan. Untuk apa dalam rumah Tuhan? Untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Sampai ibadah ini tidak ada batasnya, tidak terbatas hanya di bumi. Ibadah ini sampai masuk dalam kerajaan surga. Ketika kita di surga, saudaraku, kita hanya bisa beribadah. Kegiatan kita hanya beribadah kepada Tuhan, untuk memberikan pemujaan, penyembahan kepada Dia. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Nah, itu sebabnya untuk mencapai itu, maka sikap kita seperti sikapnya Daud ini, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang Tuhan masih memberikan kemurahan buat kita, saku, untuk bisa beribadah. Di tahun 2021 ini, saudara sekalian, ayo kita gunakan itu, kemurahan Tuhan itu, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sekaligus Daud juga menulis untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kalau kita berada dalam kemurahan Tuhan dan kita diam dalam ibadah dan pelayanan, maka kita juga pada akhirnya bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Seperti ya hari Minggu yang lalu, saudara sekalian, Mbak Ros mewakili keluarga bersaksi menyaksikan kemurahan Tuhan ketika ya keluarga ini mengalami juga COVID-19 ini. Maka kemurahan Tuhan itu dia juga nyatakan dalam kesaksian itu, sungguh-sungguh dinyatakan. Ketika semacam itu rasanya ya apa ya, semacam orang terkucilkan begitu ya, dikurung, terkucilkan 2 minggu di rumah saja, nggak kemana-mana. Coba bayangkan, orang pun ngubah sesuatu nggak bisa masuk rumah, cuma taruh begitu saja, saudara. Itu kan ngeri nelongso, saudara. Nelongso, ya nelongso seperti zaman dulu ada orang sakit kusta, harus diungsikan. Ya, harus diungsikan, harus sendirikan, saudaraku. Ya, inilah yang terjadi. Itu cukup jadi suatu pengalaman menyedihkan buat kita, keluarga yang mengalami itu, saudaraku, atau keluarga-keluarga yang lain. Tapi kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti kehidupan-kehidupan yang tergembala. Itu sebabnya ayo kita, kalau kita sudah pengalaman kemurahan Tuhan ini, merasakan kemurahan Tuhan, sekarang saatnya kita juga untuk menyaksikan tentang kemurahan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 27, Mazmur pasal 27, saudara, ya kita akan melihat betapa Tuhan itu terhadap kita. Mazmur pasal 27, ya ayat yang keempat. Ya, ini ada lagunya ini. Ya, ada lagunya. Ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Nah, kita lihat kehidupan yang hidup dalam kemurahan Tuhan itu, kehidupan yang tinggal dalam rumah ibadah itu, diam dalam rumah ibadah itu, di baitnya itu, satu. Artinya kehidupan yang selalu beribadah, selalu melayani Tuhan itu, satu. Dia akan merasakan betapa kemurahan Tuhan itu berlaku untuk kita. Kalaupun kita bisa mampu, itu jelas pasti dia akan mengatakan, itu bukan karena aku kuat, bukan karena aku gagah, bukan karena aku punya, tapi betul-betul itu kemurahan Tuhan. Lagunya, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Ini kan doa permohonan. Doa permohonan dari Daud. Dia meminta, itulah yang ku ingini.
diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi yang dia ingin itu apa? Seperti Mazmur pasal 23 tadi, untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Coba lewat ayat ini kita renungkan. Iya, Daud sudah menuliskan ini. Saya yakin dia menuliskan ini bukan hanya kata-kata pemanis, tapi dia menulis itu berdasarkan pengalamannya. Apa yang ada dalam hatinya dia tuliskan, untuk supaya kita sekarang ini bisa membaca, oh ya, Raja Daud ini sekalipun dia raja, bukan dia mengandalkan kedudukan dan jabatannya, tapi betul-betul mengandalkan Tuhan. Sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, ya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Menikmati baitnya itu artinya merasakan ibadah. Ada kuasa ibadah yang kita alami. Sebab di zaman akhir ini, kalau Daud ini dia sungguh-sungguh dia mengatakan, ya, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati, ada pengalaman kuasa ibadah itu. Jadi dia diam di rumah Tuhan, beribadah itu, dia merasakan kuasa daripada ibadah itu. Tetapi di zaman akhir ini, orang mengatakan ibadah, tetapi dia tidak merasakan kuasa ibadah. Kenapa? Sebab dia tidak menghargai kemurahan Tuhan. Dia berpikir dia bisa, dia mampu, dia bisa berbuat ini dan itu karena kekuatan dan kemampuannya, bukan karena kemurahan Tuhan, saudara sekalian. Coba ini saya akan tunjukkan ini. Ini di akhir zaman, jangan ditutup ini, jangan ditutup ini. Ya, jangan ditutup Mazmur pasal 27 ini. Saya teringat ayat itu, 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini dahsyat, saudaraku. Ini yang terjadi ini. Keadaan manusia pada akhir zaman ini. Pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ini kehidupan yang tidak menghargai kemurahan Tuhan ini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah, ayat 1. Ya, ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, ini ditulis kapan, saudara? 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang kita sudah merasakan kan sekarang ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, artinya sebelum kedatangan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan, atau sebelum kedatangan Tuhan, akan datang masa yang sukar. Coba kalau kita mengkaitkan dengan keadaan ini, apa yang tidak sukar di hari-hari ini? Ini belum puncaknya, ini belum puncak. Ini belum puncak. Ini mungkin awal atau apa, saya nggak mengatakan ini enggak. Tapi kesukaran, kesulitan ini sudah terjadi. Terutama soal ibadah. Coba sekarang ibadah. Kita seperti di tempat kita melalui siaran tunda. Kita hanya saya, ya sekarang Mas Febi, harus menyertai yang main musik. Saudara-saudara semua cuma di rumah semua. Bagi saya juga ini pergumulan, nggak enak. Nggak enak kalau khotbah itu nggak di depan jemaat, nggak enak. Tetapi harus dienak-enak, no. Nyaman, kita juga merasa nyaman melayani semacam ini. Karena apa? Keadaan. Karena masa yang sukar, adanya pandemi ini. Ya, ibadah pun online. Memberikan persembahan online. Semuanya online. Tapi kita tetap bersyukur. Karena apa? Masih kita mendapatkan kemurahan untuk bisa mendengarkan firman. Masa yang sulit. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Apa itu?
yang terjadi ini? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Coba di saat ini. Mana kober kita bisa mencintai orang lain dong, untuk dirinya sendiri aja. Wong podo angele. Ya cari makan juga sama-sama sulitnya. Kesusahannya sama. Ya bagaimana? Ini permulaan. Nah kalau ini terus terjadi, ini betul-betul suatu. Kalau sudah manusia mencintai dirinya sendiri, itu bukti kasih itu semakin tinggi. Di saat kasih itu mulai dingin, kita tidak berkobar-kobar lagi, tidak membara lagi, maka mulailah nanti manusia itu akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia itu diperbudak oleh uang. Ya saya kadang menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Saya harus akui itu. Saya nggak mengatakan oh enggak. Nah, Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah sangat memberkati. Tapi yang saya pohonkan kepada Tuhan, jangan sampai berkat ini hanya ku pakai sendiri untuk diriku, untuk keluargaku. Tapi juga gunakan Tuhan, biar kami gunakan untuk mengasihi Tuhan. Lewat ibadah maupun pelayanan. Juga Tuhan ajarkan dengan berkat ini bisa mengasihi sesama. Untuk apa kita lakukan itu? Untuk menghindari, untuk supaya kita tidak mencintai diri kita sendiri dan menjadi budaknya uang, menjadi hamba uang. Sebab kalau orang itu menjadi hamba uang, itu akan menjadi jahat. Ya, kalau uang itu menjadi tuan, selalu saya mengatakan atau kita diperbudak oleh uang, maka sungguh-sungguh akan membuat manusia itu menjadi jahat. Harganya nyawa manusia itu hanya berapa ribu, berapa ratus, berapa juta, atau berapa. Nggak ada nilai. Coba sekarang banyak orang memburu. Karena apa? Diperbudak oleh uang. Karena kebutuhan uang itu, orang bisa membunuh. Nah itu sebabnya satu-satunya cara. Saya ingin menunjukkan nih, kalau kita diberkati Tuhan, berapapun juga dapat rezeki, ingat Tuhan satu. Dan berkati masih juga ada haknya orang lain. Ya, untuk supaya kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Untuk apa? Menghindari. Untuk kita menjadi hamba uang. Untuk menghindari, untuk kita diperbudak oleh uang. Dan itu akan menjadi jahat. Tapi sebaliknya, uang itu juga akan menjadi hamba yang paling setia. Ya, menjadi hamba yang baik. Kalau dia dijadikan sebagai hamba. Sekarang coba di saat semacam ini, halo uang, lewat telepon, ya makanan datang, betul loh, online, bayar dulu, ya. Kemarin di tempat kami di rumah, sempat kami memindahkan meteran listrik. Ya, sepanjang kita hanya cuma ajukan ini aja, kalau nggak diduitin nggak dikerjakan. Begitu diurus, bayar sekian, langsung transfer, nggak usah datang ke kantor, transfer, ya nggak lama kemudian juga datang langsung dipindah. Kalau uang itu menjadi hamba, dia akan menjadi hamba yang baik, hamba yang setia. Tetapi kalau dia menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang jahat. Puji Tuhan. Jadi ini, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan menjual ya, dan menyombongkan diri. terus
Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Terus Tidak mempedulikan agama. tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan ibadah. Itu sama dengan tidak mempedulikan kemurahan Tuhan. Terus Tidak tahu mengasihi. tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Ya. Suka menjelekkan orang. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Terus Garang. ya. Tidak suka yang baik. Terus Suka mengkhianat. ya. Tidak berpikir panjang. Ya. Berlagak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu Terus? daripada menuruti Allah. Ya. Perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Coba kita baca ulang. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang ibadah itu bukan ini. Orang beribadah. Beribadah tetapi dia tidak menghargai ibadah. Tidak menghargai kemurahan Tuhan. Dia tidak bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Tidak bisa menikmati baitnya. Ini yang terjadi. Beribadah, ya, secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tetapi Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. terus Jauhilah mereka itu. jauhilah mereka itu. Artinya mereka ini tidak mengalami kuasa ibadah itu. Saudara sekalian, tidak mengalami kuasa ibadah. Sementara Daud mengatakan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi dia juga menikmati itu, merasakan kuasa dari ibadah itu. Coba kalau kita beribadah, ini Mas Febi dari Rejo sini itu perjalanannya kurang lebih 1 jam atau setengah jam, 3/4 jam. Kalau tujuan ibadah nggak benar, saudaraku, ya rugi tenaga, rugi waktu. Betul nggak? Belum lagi nanti kalau pulang hujan, ini kan rendang ini. Harus kehujanan dan semua yang kita. Nah kalau itu kita tidak sungguh-sungguh, lalu kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, saudara, kita beribadah, kita melayani, tapi kita tidak mengalami kuasa dari ibadah dan pelayanan itu. Lalu untungnya apa? Kita sudah membuang waktu yang banyak. Sekaligus kita tidak bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Terutama tidak merasakan ibadah itu. Untuk apa? Ya itu sebabnya lewat Daud ini kita sungguh-sungguh ya diajarkan untuk supaya kita menghargai kemurahan Tuhan dan menikmati ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan. Ayat yang kelima dari Mazmur pasal 27 tadi. Mazmur 27 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Ya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya. Ya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Lah, orang yang menghargai kemurahan Tuhan, menghargai ibadah dan menikmati, merasakan kuasa dari ibadah itu, sudah ayat yang 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Dia melindungi, dia membela, dia membungkus kita. Yang lalu saya mengatakan seperti Tuhan melindungi sidang jemaat Philadelphia. Oleh karena engkau tekun menuruti aku, maka aku akan melindungi engkau di masa pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia ini. Sebab dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Coba di saat ada bahaya, perlindungan Tuhan itu menjadi nyata. Contoh, ketika bangsa Israel
mau menyeberangi laut Kolsom. Itu kan terjadi suatu ketakutan yang hebat. Kenapa? Karena tentara Mesir dia mengejar. Dia kejar. Wah, ini kalau bangsa budak ini lepas, lalu siapa budak kita? Ya dia Fir'aun dan pegawainya tentu berpikir demikian, yang selama ini diperbudak bang orang Israel. Tapi Tuhan melepaskan. Tapi di saat yang sama Tuhan juga mengeraskan hati Fir'aun. Wah, tujuannya tentu ada rencana Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Tuhan katakan supaya Mesir tahu, wah, Allahnya Israel Allah yang hidup. Tapi di satu sisi Israel tidak tanggap, tidak mengerti omelan yang ada. Kalau begitu kayak begini, untuk apa kami mesti keluar dari Mesir? Lebih baik kita mati di sana saja. Tapi Israel tidak mengerti kehendak Allah. Tuhan itu melindungi. Ketika ketakutan menimpa, maka Tuhan adakan tiang awan itu. Tiang awan itu Tuhan geser ke belakang, membelakangi tentara Israel, orang Israel, untuk membentengi orang Israel. Gelap gulita, sehingga tentara Mesir tidak bisa melaju, hanya berhenti di tempat, lari di tempat. Sampai kapan? Sampai bangsa Israel menyeberang laut Kolsom. Baru dia kejar suatu. Dan di saat itu betul-betul Tuhan menghukum Fir'aun dan tentaranya di laut Kolsom. Tuhan melindungi. Dan Tuhan melindungi. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Jadi ini pentingnya untuk kita setia dalam penggembalaan, setia dalam ibadah dan pelayanan ini, sekalipun kita dalam bahaya sekalipun. Ya, disebutkan di sini, dia akan melindungi. Bahkan dalam pasal 23 dia katakan, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab ada pelindung. Siapa bagi Daud? Pelindungnya gembalanya. Tuhan adalah gembalaku. Terus mas, ia menyembunyikan aku. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian. Coba disembunyikan di dalam kemahnya dan baitnya. Ya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ini dasar kehidupan. Biar ini juga menyentuh hatiku, memberikan semangat, memberikan pengharapan untukku. Betapa pentingnya ibadah, pentingnya firman penggembalaan, pentingnya kemurahan Tuhan itu. Nah itu sebabnya sahabat tadi 2 Timotius 3 mengingatkan, tidak menghargai kemurahan Tuhan, tidak menghargai ibadah, maka dia tidak mengalami kuasa ibadah. Akibatnya dia tidak mengalami perlindungan dan pembelaan Tuhan. Ya, tidak mengalami perlindungan dan pembelaan Tuhan. Rasul Paulus menuliskan surat kepada sidang jemaat di Roma. Nanti kita akan lanjutkan di PA studi ini. Saya akan menunjukkan pentingnya untuk kita menghargai kemurahan Tuhan. Pentingnya untuk kita menghargai kemurahan Tuhan. Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Kita akan baca. Suratan Roma pasal yang kedua. Ya. Roma pasal yang kedua. Ayat yang keempat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya, ini saya bacakan dalam ejaan sehari-hari, saudaraku. Ya, ini lebih mudah untuk dimengerti. Dibacakan dulu. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Ya.
kesabarannya, ya, dan kelapangan hatinya. ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, jelas. Di sini ada 3 hal. Kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Saya bacakan dalam Injil sehari-hari. Atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar. Pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia mau supaya kalian bertobat dari dosa-dosamu. Jadi kalau kita menghargai kemurahan Tuhan itu, artinya bahwa kemurahan Tuhan itu untuk membawa kita bertobat. Artinya tinggalkan dosa dan kita kembali beribadah. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bukti adalah kemurahan Allah. Nanti ada 3. Ya, saya akan tunjukkan di situ disebutkan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Dan bagian yang pertama, ya kita sedikit saya akan menyinggung. Ya, bukti kemurahan Tuhan, kemurahan Allah yang berlaku atas kehidupan kita. Justru di saat masa-masa sulit ini. Tadi saya sudah menjelaskan. Buktinya apa? Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini bukti kemurahan Tuhan itu berlaku. Kenapa? Untuk kita bisa bertobat, saudaraku. Kita ini, saya jujur mengatakan, saudaraku, ya, ingin berubah, ingin tobat. Tapi ternyata saya nggak ada kemampuan untuk itu. Ketika kita ingin, gangguan setan burik datang. Oh, nek kon ngono, wah, nggak gaul kon iku. Kan repot kita. Kita mau menghindari satu hal yang mengikat kita atau apa-apa. Apalagi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya yang gampang, soal minuman, soal merokok. Ini kan, wah kalau nggak merokok nggak gaul kon. Kalau nggak minum, wah laki-laki apa kowe? Yes. Kita bisa dinyek sama dunia. Ya, begitu sulitnya untuk kita bertobat tanpa firman Tuhan. Hati berusaha, tapi tidak pernah mampu. Ketika aku mau berbuat baik, Paulus mengatakan, yang jahat datang. Ketika kita mau bertobat, yang menyebabkan kita nggak bisa bertobat. Nah, itu sebabnya, maka kemurahan Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Buktinya apa? Bukti adanya kemurahan Allah itu, kesempatan masih ada untuk kita bisa mendengarkan firman Allah. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, baru kita bisa bertobat. Firman Tuhan itu menyadarkan kita, mengingatkan, menyadarkan kita untuk kita bisa berpikir, oh iya, ternyata dosa yang tak lakoni selama ini, ternyata nggak benar ini di hadapan Tuhan itu. Maka kita berjanji kepada Tuhan untuk kita lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat kita selama ini. Itu namanya bertobat. Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, dan kembali kepada Tuhan. Jadi kemurahan Allah, bukti adanya kemurahan Allah itu adalah kita masih bisa mendengarkan firman Allah. Dengan firman yang kita dengar itu yang mampu untuk merubah kita. Ya, coba ini ayat yang terakhir. 2 Timotius pasal 3. Ya. Ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Ya.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Nah, satu untuk mengajar. Jadi bukti kemurahan Tuhan itu adalah adanya kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah, bisa mendengarkan firman, tulisan yang diilhamkan Allah. Kenapa bisa beribadah? Karena dia firman itu bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa mengajar? Untuk supaya kita bisa ngerti. Ya, orang belajar kan begitu. Oh iya, salah itu. Ini bener. Lah, kita bisa memilih. Oh iya, kalau ini salah, ini benar. Wes, yang benar aja. Untuk mengajar kita, untuk kita bisa mengerti, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ini orang yang menggunakan kemurahan Tuhan. Ya, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya itu untuk membawa kita untuk bertobat, artinya kembali kepada Tuhan, tinggalkan kejahatan, kembali kepada Tuhan, berguna untuk mengajar. Lalu yang kedua, untuk Menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Tadi saya mengatakan berapa lama kita ingin mengaku di hadapan Tuhan, tapi kita tidak pernah berhasil. Tapi firman Tuhan, kemurahan Tuhan lewat ibadat itu sanggup untuk menyatakan kesalahan kita. Iya, ternyata aku ini salah selama ini. Ya, seringkali kita nggak menyadari kan kalau kita salah. Dan kalau kita diingatkan, kita muring-muring. Wah, gini, apalagi kalau anak. Wah, anak ini, gini. Padahal tidak selamanya kita juga selalu benar. Kadang kita keliru. Anak mungkin mengingatkan kita, kadang kita tersinggung. Tapi firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Wah, aku mau watak ngene, mau diapain nah. Nah, Tuhan itu berkuasa. Firman itu hidup dan firman itu berkuasa, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Kalau kita yakin bahwa firman itu berkuasa, apapun keadaan kita, Tuhan bisa sebab dia berkuasa menciptakan bumi langit, menciptakan. Masa Tuhan nggak bisa merubah hati kita? Asal kita mau dengar dan kita percaya kedua firman Tuhan. Dia berkuasa memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk supaya kita hidup dalam kebenaran. Ibadah itu, kemurahan Tuhan itu untuk membawa kehidupan kita hidup di dalam hidup dalam kebenaran. Itu artinya hidup di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Daud mengatakan, dia rindu untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Coba saya, ya umur saya hampir 55, hampir. Nah, saudara umurnya berapa? Apalagi sudah 60, sudah 70, sudah. Coba umur-umur yang demikian itu, yang sudah sebanyak itu, akan kita gunakan untuk apa? Coba, terutama kepada oma, orang-orang tua saya yang umurnya lebih tua dari saya. Coba umur-umur yang kita sudah nikmati ini, kita gunakan untuk apa di hari-hari ini? Ya, kalau tidak untuk supaya kita hidup dalam kebenaran firman. Kalau enggak kita gunakan untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sudah. Saya sudah hampir 55, setengah abad lebih. Enggak tahu sampai sejauh mana Tuhan berkehendak, tetapi doa saya, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Nah, Tuhan datang kapan kan saya juga nggak tahu. Kadang-kadang dalam kekalauan dia, waduh, gini, macam-macam. Ya itulah. Tapi kita salah, kita mereka-reka.
Tapi Tuhan juga yang menentukan ternyata. Artinya sia-sia kita reka-reka. Seolah-olah Tuhan tuh kita lebih tahu dari Tuhan. Seolah kita mendikte Tuhan. Padahal semuanya Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita perlu kemurahan Tuhan. Bukti adanya kemurahan Allah itu, kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan. Biar di hari-hari ini cinta kita kepada Tuhan, sekalipun di situasi yang sulit semacam ini, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan itu, ayo kita tingkatkan untuk membawa kehidupan kita ini, ya, hidup dalam kemurahan Tuhan, hidup dengan rasa syukur, dan hidup dalam sepenuhnya kepada Tuhan. Dia juga yang pasti, Dia akan melindungi dari kemahnya, dari pondoknya. Justru ketika kita dalam bahaya. Tulisan Daud ini luar biasa buat kita. Kenapa? Daud bukan omdom. Daud itu punya pengalaman panjang. Biar itu juga menjadi pengalaman kita. Berapa kali Tuhan lindungi dia. Ketika dia hendak dibunuh oleh siapa? Saul. Moro tuone dewe. Jadi sejak dulu itu karena iri, Moroto itu ingin mentolo juga, ingin membuat anaknya janda. Lah kalau suaminya dibunuh, apa nggak janda anaknya? Betul? Mentolo. Saul berapa kali Saul ingin sengaja membunuh Daud dalam bahaya, tapi Tuhan melindungi. Itu juga kalau kita benar hidup dalam ibadah, perlindungan dan pembelaan Tuhan itu juga berlaku atas kita. Amin, saudara sekalian. Ayo kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan pujian, saudara. Dengan melakukan pujian dari MR 205. Ku cinta Kau Yesus. Haleluya. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, haleluya, ku selalu merasakan Kau besertaku. Patut ku ucapkan haleluya sebagai terima kasihku. Hanya kata sederhana, Kau Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Haleluya. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam, haleluya, aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Komplet yang kedua. Kadang aku
merasakan bergetar seluruh jiwaku, bergetar seluruh jiwaku. Haleluya, haleluya. Karena hatiku penuh dengan kasih-Mu, walaupun aku serahkan, haleluya, seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada cukup untuk membalasku. Ku cinta Kau, haleluya. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, ku butuh Kau, Tuhan, segenap hatiku. Di masa sulit kita hanya membutuhkan Dia. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Haleluya. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan, segenap hatiku. Haleluya. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Haleluya. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta Kau, Yesus. Musik tetap kita tundukkan kepala. Pertolongan dan perlindungan hanya kepada Dia, hanya dari Dia. Itu sebabnya biar kita mencintai Dia, kita membutuhkan Dia, atau dengan kata kita menghargai kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, untuk supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, lawatan dan perhatian-Mu begitu nyata, kemurahan-Mu begitu melimpah pada kami, dan bukti kemurahan Allah kepada kami. Hari ini kami masih bisa beribadah mendengarkan firman-Mu, justru di tengah-tengah kesulitan yang sedang menimpa bangsa kami, rakyat dunia ini Tuhan. Itu sebabnya dan lewat ibadah-ibadah ini Engkau nyatakan kehendak-Mu kepada kami, terutama Engkau mengubahkan kehidupan kami yang jasmani, yang nafsani ini menjadi yang rohani Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami boleh mengalami keubahan secara sempurna, dan sempurna seperti Engkau sempurna adanya Tuhan, lewat kemurahan Tuhan, lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh menghargai kemurahan-Mu Tuhan.
Terima kasih, ampuni kami jika di waktu-waktu yang lampau kami kurang menghargai kemurahan, kurang menghargai kesempatan beribadah, kurang menghargai saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni. Kami yakin dan percaya di saat kami datang kepadamu, Engkau mengampuni kami, dan Engkau juga menyucikan hati kami, supaya kami benar di hadapan Engkau, dan matamu, mata Tuhan, sedang tertuju kepada kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Engkau sudah memberkati ibadah ini, memberkati sidang jemaat-Mu semua dengan firman-Mu, dengan berkelimpahan, serta perlindungan, serta pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikian rangkaian ibadah kita, ibadah raya ya yang kedua di tahun 2021 ini. Mohon untuk diperhatikan jadwal ibadah kita, saku. Nanti hari Rabu ada ibadah PA, ya. PA masih dalam siaran tunda 5:30 sore tepat, yang akan dilanjutkan dalam ibadah doa dan penyembahan, yaitu hari Kamis juga jam 5:30 sore tepat. Kita berdoa terutama supaya Tuhan membukakan firman Tuhan kepada kita, dan setiap ibadah-ibadah yang Tuhan nyatakan berikan kepada kita, biar firman Tuhan itu selalu memberkati kita semua. Juga tidak kalah pentingnya satu untuk kita tetap menjaga kesehatan kita, ya, menggunakan masker satu untuk melindungi diri kita, juga melindungi orang lain. Sekaligus saya juga mengingatkan, ya kalau tidak salah besok ya kota Surabaya dan sekitarnya juga akan menjalani PSBB, ya. Itu sebabnya kita perhatikan, kita tetap menghargai upaya pemerintah, ya, upaya pemerintah untuk melindungi rakyatnya, ya. Dengan jalan ini biar Tuhan juga turut campur tangan, dan sampai sewaktu-waktu betul-betul kita bisa bebas dari COVID ini, dan kita bisa berjumpa, bertemu kembali dan ibadah gereja, ya, yang selama ini memang kita rindukan. Kita nyatakan kepada Tuhan, ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat, ya, keluarga-keluarga, anak-anak, orang-orang tua kita. Saya tetap berdoa, dan kita harus saling mendoakan, saudaraku, untuk supaya kita tetap bersemangat di dalam ibadah-ibadah pelan-pelan kepada Tuhan. Dan juga mendoakan di masa sulit ini supaya Tuhan juga akan memberkati kita dengan caranya Tuhan sendiri. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti kita berdoa syafaat untuk kita semua, juga bangsa dan negara kami, negara kita Indonesia ini. Kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Biarlah ibadah ini membawa kami untuk kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin kami menghargai setiap kesempatan waktu untuk kami bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Dimanapun kami sedang berada di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, Engkau juga tahu apa yang menjadi kesulitan kami, apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, anak-anak sekolah, anak-anak kami yang sedang lanjutkan studinya sekalipun lewat online. Tuhan, Engkau juga tetap menolong, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami. Yang sakit Tuhan jamah, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mencari pekerjaan biar Tuhan buka jalan, yang sudah bekerja merintis pekerjaan Tuhan juga buka jalan, yang sudah bekerja di kota, di luar kota, di luar pulau sekalipun, Engkau juga ada di sana. Perlindungan dan pembelaan-Mu sama Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu sedang berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian kuasa kegelapan yang coba mengganggu, baik itu lewat kesehatan, sakit, penyakit, virus, apapun juga, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai. Biar kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan kemampuan hikmat akal budi, untuk mampu memimpin bangsa kami ini Tuhan, khususnya dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih ibadah-ibadah kami tetap kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan membuka jalan, membuka pintu pembukaan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua. Barang kami akan berpisah Tuhan, kiranya Engkau ada dimanapun kami berada, dan Tuhan menyertai melindungi kami semua. Terima kasih yang akan beraktivitas kembali, yang akan beristirahat malam, biar penyertaan tetap sama nyata Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati sidang jemaat semua mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.